Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nurai Salma dari kelompok 2 kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal contoh 1 dari materi translasi. Tentukan bayangan titik A negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa matriks translasinya adalah 2017 dan negatif 2020. Setelah menemukan matriks translasinya, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya adalah titik bayangan X aksen dan Y aksen sama dengan koordinat semula X dan Y ditambah matriks translasi A dan B. Koordinat semulanya berapa? Negatif 5 dan 6. Ditambah matriks translasinya yaitu 2017 ditambah negatif 2020. Setelah menemukan ini, kita bisa langsung menghitungnya. Negatif 5 ditambah 2017 yaitu 2012. Lalu 6 ditambah negatif 2020 yaitu negatif 2014. Setelah mendapatkan ini, kita bisa tahu bahwa bayangan dari titik A negatif 5,6 jika ditranslasikan oleh matriks translasi 2017 dan negatif 2020 akan menjadi A aksen 2012 dan negatif 2014. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad bin Maulana. Saya dari kelas 11 KP 2 dari kelompok 2. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang translasi yaitu tentang contoh 2. Baik, kita selesaikan saja. Di sini ada pertanyaan, tentukan bayangan titik B dalam kurung 1, min 5 tutup kurung jika ditranslasi oleh T dalam kurung min 4 dan negatif 2. Oke, kita aksen dulu. Kita penyelesaian sini. Penyelesaian kita masukkan dulu X aksen dan Y kita kurungi, terus kita masukkan yang B ini ke bawah 1 dan min 5 tutup kurung, dan kita masukkan lagi yang translasi ini ke sini 4 dan min 2. Oke, setelah ini bagaimana? Setelah kumpulkan ini, kita pakai cara ditambahkannya, ini tambah dan ini tambah. Jadi ini tambah 1 tambah min 4 sama dengan ini, masukkan lagi X aksen dan Y kita tutup kurung. Ini 1 tambah min 4 sama dengan min 3 dan min 5 tambah min 2 sama dengan min 7. Jadi untuk penyelesaian transformasinya B sama dengan min 5 tutup kurung. Jika ditransformasikan dengan translasi 4 min 2 min 4 min 2, hasilnya adalah ini 3 min 3 dan min 7. Dan 7. Udah. Ini adalah hasil dari bayangan titik B 1 min 5 dan translasi min 4 dan min 2. Hasilnya adalah min 3 dan min 7. Ada contoh soal dari refleksi 1, yaitu titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A aksen negatif 1,2. Koordinat titik A adalah
A 2,2, B 1,2, C negatif 1, negatif 2, D 3,2, E negatif 1,0. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada titik A. Kita cerminkan terhadap A aksen. Maka bayangannya adalah A itu sendiri. Jika kita ingin mencari koordinat titik A adalah A aksen dalam kurung negatif 1,2 kita tulis. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 1, maka hasilnya adalah A. Nah, dan di sini A dan di sini ada X dan Y. Kita cerminkan terhadap M sama dengan X sama dengan H, hasilnya adalah A aksen. Nah, di sini kita tulis 2H dikurangi Y, Y. 2H dikurangi X, Y. 2H dikalikan dengan 1, hasilnya 2. 2 dikurangi negatif 1, hasilnya 3. Dan Y-nya itu tidak berubah, hasilnya tetap 2. Kembali lagi dengan saya Hesti Nurhayza Salma. Di sini saya akan menjelaskan soal contoh nomor 2 tentang materi refleksi. Tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Di sini kita memakai persamaan x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan x menjadi y, x. Karena y sama dengan x, maka x, y dibalik menjadi y, x dengan menggunakan matriks 0, 1, 1, 0. Sebelum mencari persamaan bayangan garisnya, kita harus mengetahui x aksen dan y aksen dari x dan y dengan cara mengalihkan matriks 0, 1, 1, 0 dengan x dan y. 0 dikali x sama dengan 0, 1 dikali x sama dengan 1. 0 ditambah 1x sama dengan x. 1 dikali y sama dengan 1y. 0 dikali y sama dengan 0. 1y ditambah 0 sama dengan 1y. Karena dibalik menjadi x, y, kita memakai persamaan y sama dengan x, maka hasilnya adalah y dan x dibalik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa x aksennya adalah y dan y aksennya adalah x, atau dibalik menjadi y sama dengan x aksen dan x sama dengan y aksen. Setelah mengetahui ini, kita bisa mencari persamaan bayangan garisnya, yaitu sini aja deh, 3x ditambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0. 3x, x-nya adalah y aksen, ditambah 2y, y-nya adalah x aksen, dikurangi 1 sama dengan 0. 3 dikali y aksen sama dengan 3y, ditambah 2 dikali x aksen sama dengan 2x, dikurangi 1 sama dengan 0. Karena kita memakai persamaan garis y sama dengan x, maka y dan x-nya kita balik menjadi 2x ditambah 3y dikurangi 1 sama dengan 0. Maka persamaan bayangan garis dari 3x, 2y dikurangi 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x menjadi 2x ditambah 3y dikurangi 1 sama dengan 0.
Terima kasih. Di sini ada contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3.4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0, 0,0. Rumusnya yang ini. Oke, kita mulai. X aksen dan Y aksen sama dengan dalam kurung cos A dan sin A adalah 90. Cos 90 derajat, sin 90 derajat. Lalu di sini ada negatif sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Kurung dan X adalah 3, Y adalah 4. Cos adalah 0 dan sin adalah 1. Ini juga sama. Ini ada negatifnya, kita tanda di sini. Negatif 1 dan cos adalah 0. Kita turunin yang ini. 3, 4. 0 kali 3 adalah 0 ditambah min 1 kali 4 adalah min 4. 1 kali 3 adalah 3 ditambah 0 kali 4 adalah 0. Sama dengan 0 tambah min 4 adalah min 4. 3 tambah 0 adalah 3. Ini adalah hasilnya. Jadi X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 3. Perkenalkan, nama saya Pani Diana Fariska. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal berikut. Jika titik B yaitu negatif 2 dan 5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran 0, 0,5 menghasilkan bayangan B, tentukan koordinat bayangan B. Rumus di sini kita akan tulis rumusnya dulu. Rumusnya yaitu X aksen, Y aksen, dan cos A dan sin A. Negatif sin A dan cos A, X dan Y. Baik, langsung saja kita pindahkan ke bawah sini. X aksen, Y aksen. Cos yaitu negatif 180 derajat. Kenapa bisa negatif? Karena searah jarum jam. Dan sin A yaitu negatif 180 derajat. Dan negatif sin negatif 180 derajat. Dan cos negatif 180 derajat. X-nya kita lihat di titik awal yaitu negatif 2 dan 5. Baik, kita langsung ubah. X aksen, Y aksen yaitu cos positif 180 derajat dan negatif sin yaitu positif 180 derajat. Jadi negatif yang sini kita pindahkan ke sini. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya akan positif. Jadi sin yaitu positif 180 derajat dan cos positif 180 derajat, dan kita turunkan yang ini negatif 2 dan 5. Baik, setelah ini kita langsung saja jumlahkan di sini bilangan. Cos 180 derajat yaitu negatif 1, sin 180 derajat yaitu kosong, dan negatif sin 180 derajat yaitu kosong, dan cos 180 derajat yaitu negatif 1. Dan kita pindahkan negatif 2, 5. Nah, sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 yaitu positif 2. 0 dikali 5 yaitu 0. Dan 0 dikali negatif 2 yaitu 0.
Negatif 1 dikali 5 yaitu negatif 5. Sekarang kita jumlahkan. 2 ditambah 0 yaitu 2. 0 ditambah negatif 5 yaitu negatif 5. Dan X yaitu 2, Y yaitu negatif 5. Selesai. Dan di sini sudah ada contoh rotasi 3. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, negatif 3. Dan di sini alfanya itu adalah 90 derajat. Tulis alfanya adalah 90 derajat. Jika tidak ada kata searah atau berlawanan jarum jam, maka sudah dipastikan alfanya adalah positif. Nah, rumusnya itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos. Di sini alfanya 90 derajat, kita tulis 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Nah, dan sini titik awalnya kita tulis 3 dan 4. Di sini X aksen kita tulis dikurangi 2. Dan Y aksen dikurangi negatif 3. Di sininya juga kita tulis 3 dikurangi 2, 4 dikurangi negatif 3. Nah, seperti ini. Sini tulis di bawahnya X aksen, Y aksen dikurangi 2, karena Y aksen dikurangi negatif 3 adalah positif, berarti di sini kita tulis tambah 3. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Kita tulis 0. Dan sin 90 derajat itu adalah negatif 1. Nah, 1 dan 0. Ini. Terus 3 dikurangi 2 adalah 1. 4 dikurangi 3 adalah 7. X aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Nah, di sini negatif 7 kita tambahkan dengan 2, hasilnya negatif 5. Di sini yang kedua itu adalah Y aksen ditambah 3 sama dengan 1. Y aksen sama dengan 1 dikurangi dengan 3, hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya dari koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, negatif 3 yaitu negatif 5 dan negatif 2. Selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi dilatasi. Di sini ada satu contoh. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Penyelesaiannya ada dua cara untuk menjawabnya. Yang pertama dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan K 0, K dikalikan dengan X dan Y. Kita ketahui di sini skalanya adalah 3. Bentar lagi X aksen, Y aksen sama dengan K-nya adalah 3. Kita tulis 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan X dan Y. Kita ketahui di sini X-nya adalah 4, sini X, Y-nya ada 5. Kita tulis sini X-nya 4 dan Y-nya 5. Langsung kita kalikan saja. X aksen
Y aksen sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 tambah 0, dan 3 kali 5 sama dengan 0, 15. Kita menggunakan perkalian matriks ya. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X nya 12 dan Y nya adalah 15. Jadi titik koordinat A aksen adalah 12,15. Adapun cara satu lagi yaitu dengan cara mencari satu persatu. X aksen sama dengan K dikalikan dengan X, Y aksen sama dengan dikalikan K dikalikan dengan Y. Kita cari yang X nya dulu. X aksen sama dengan K nya sudah kita ketahui adalah 3 dikalikan dengan X nya adalah 4. Y nya 3 dikali 4 sama dengan X aksen. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan kita mencari yang Y nya. Y aksen sama dengan 3 K 3 dikalikan dengan Y 5. Y aksen sama dengan 15. Jadi bayangan ketika aksen 12,15 atau bisa juga ditulis dengan titik A 4, 5 didilatasikan menjadi bayangan A aksen 12,15. Sekian penjelasan dari saya. Halo, kembali lagi dengan saya Hesti Nurai Salma. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 dari materi dilatasi. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P negatif 3,2. Rumusnya adalah X aksen Y aksen dikurangi M dan N, yaitu pusat dilatasi sama dengan K faktor skala 0, 0 dan faktor skala dikali X dan Y koordinat semula dikurangi pusat dilatasi yaitu M dan N. Setelah ini kita bisa langsung memasukkan angkanya, yaitu X aksen Y aksen dikurangi M dan N pusat dilatasi yaitu negatif 3 dan 2 sama dengan faktor skala 3, 0, 0 faktor skala lagi dikali X dan Y 4 dan 5 dikurangi M dan N yaitu negatif 3 dan 2. X aksen jika dikurang dengan dikurang kita bisa, jika minus dengan minus kita bisa menggantinya menjadi tambah 3. Y aksen dikurangi 2. 3 ini tetap 3, 0, 0, 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. 0 dikali 7 sama dengan 0.
0 dikali 7 sama dengan 0, 3 dikali 3 sama dengan 9. Di sininya X aksen Y aksen ditambah 3 dikurangi 2. Setelah itu kita lihat ke bagian atasnya dulu, yaitu X aksen ditambah 3 sama dengan 21. Berarti X aksen sama dengan 21 dikurangi 3, yaitu 18. Selanjutnya bagian bawah, Y aksen dikurangi 2 sama dengan 9. Itu artinya Y aksen 9 ditambah 2 sama dengan 11. Berarti X aksen sama dengan 18 dan Y aksennya sama dengan 11. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa A aksen adalah 18,11. Jadi, koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi oleh P pusat dilatasi, 3 menjadi A aksen 18,11. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang matriks contoh 1. Di sini ada pertanyaan. Titik A dalam kurung 1,3 ditransformasikan terhadap matriks min 2, 1, 3, 2 ada tutup kurung, tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Oke, saya jawab dengan ini. Yang pertama biasa kita tentukan dulu X-nya dulu. Tentukan X dan Y-nya. Terus kita masukkan ini matriks transformasinya dulu ke sini. Masukkan dulu dan masukkan titik A-nya. Lalu di sini jawab seperti biasa untuk matriks kita transformasi kita kolom dikali baris. Di sini 2 dikali 1 minus 2, terus 1 dikali 3 3 dikali 1 3, 2 dikali 3 6. Oke, 6. Setelah itu kita tambahkan antara ini dan ini. Min 2 tambah 3 hasilnya adalah 1, dan 3 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi untuk hasil koordinat hasil transformasi titik 1 dan 3 adalah hasilnya 1,9. Dan soal berikutnya yaitu tentukan koordinator bayangan titik A 1,2 jika ditransformasi terhadap matriks 1, 3, 2, 4. Dilanjutnya transformasi terhadap matriks 0, negatif 1, 3, 2. Cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yaitu matriks yang kedua dikalikan dengan matriks yang pertama. Yaitu 0, negatif 1, 3, 2, 1, 3, 2, dan 4. Pertama-tama kita kalikan 0 dikali 3, 0. Dan yang kedua negatif 1 dikali 2, yaitu negatif 2. Dan berikutnya yaitu 0 dikalikan 3, yaitu 0. Dan negatif 1 dikali 4, yaitu negatif 4. Berikutnya 3 dikali 1, 3. 2 dikali 2, 4. 3 ditambah 4, 7. Yang berikutnya yaitu 3 dikali 3, 9.
2 dikalikan dengan 4 yaitu 8. 9 ditambah 8, 17. Dan ini adalah matrik komposisi transformasinya. Dan penyelesaian selanjutnya yaitu X, Y, dan hasil tadi dikalikan dengan A yaitu 1 dan 2. Dan pertama-tama kita kalikan dulu negatif 2 dikali 1 yaitu negatif 2. Negatif 4 dikali 2 yaitu negatif 8. 7 dikali 1, 7. Dan 17 dikali 2, 34. Dan setelah itu kita jumlahkan lagi, negatif 2 ditambah negatif 8 yaitu negatif 10. 7 ditambah 34 yaitu 41. Dan transformasi hasil dari matriks tersebut yaitu 10,41.